Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Plangitan, Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan. Kita bisa bersua kembali meskipun lewat udara, bersama-sama mengkaji tentang kitab fikih, kitab Fathul Qorib, Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, bersua lagi bersama saya Arif Fanili dalam program spesial kajian kitab fikih, kitab Fathul Qorib. Dan fikih ini merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah. Jadi cukup penting untuk kita ketahui Mitra Pas ya, karena ini adalah pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang sudah mukallaf, yang terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Nah, kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren yang disusun oleh Ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Disusun secara ringkas dan sistematis sehingga enak untuk kita pelajari Mitra Pas. Sudah sedemikian rupa, sangat simpel untuk kita pelajari, dan kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghoyah wa Taqrib. Sore kali ini kita sudah sampai pada bahasan fardunya wudhu. Jadi wudhu itu harus melakukan apa saja, yang paling fardu sore kali ini dibahas. Dan Mitra Pas, sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita. Dan tentunya saya ingatkan, acara ini dibagi dua sesi Mitra Pas. Sesi pertama adalah sesi pembacaan kitab dari teks aslinya. Kemudian yang kedua, kita berikan kesempatan untuk Anda berdialog bersama kami, bertanya, berdiskusi. Monggo, Anda bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp atau kirim voice note Anda. Ya, nanti Anda dekatkan suara Anda ke HP Anda supaya nanti suaranya lebih jernih untuk kita terima. Nanti Anda kirim ke 085277999101. Kemudian untuk line telepon di 02953858877. Tentu saat nanti kami buka sesi interaktif Mitra Pas. Dan di Studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah Pati, Plangitan Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, kita melanjutkan kajian fikih Fathul Qorib. Untuk tadi Mas Ari, ini fardunya mandi, bukan fardunya wudu. Untuk melanjutkan kemarin yaitu fi mujibil gusli, sekarang faraidul gusli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa faraidul gusli, utawi pira-pira fardune adus iku salah satu asya'a ana telu pira-pira suwiji. Ahaduha utawi salah sijine salasah iku aniyatu niat. Fayanwi mongko niat sapa al junubu wong kang junub oleh niat rof al janabati ing ngilangi janabah, awil hadasi utawa hadas al akbari kang gedhe. Wa nahwi zalika lan sepadane mengkono-mengkono rafil janabah awil hadas. Di fasal pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa fardunya mandi. Yang kemarin yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan untuk mandi, dan sekarang ketika diwajibkan untuk mandi ini ada tata cara mandinya yang difardukan dan ada yang disunahkan. Di sini kalau faraidul ghusli ada 3. Yang pertama an-niyat. Jadi segala sesuatu innamal a'malu binniyat.
sahnya suatu amal itu berdasarkan dengan adanya niat. Maka orang yang junub ini kewajibannya ketika mandi harus apa? Raf al janabati, menghilangkan janabah. Awil hadasi al akbari, boleh menggunakan redaksi raf al hadasi al akbari. Nawaitul ghusla li raf il hadasi al akbari, boleh, atau nawaitul ghusla li raf il janabati angsa. Watan wilaniyat sopo al haidu wong kang haid. Nah, bagi yang perempuan kemarin ada yang kewajiban mandi haid dan nifas. Ini ada niatnya sendiri. Watan wilaniyat sopo al haidu wong kang haid wan nufasa ulan wong kang nifas. Oleh niat raf'a hadasil haidi ing ngilangi hadase haid awin nifasi utawa nifas. Nah, niki nggih. Jadi ketika ada orang yang perempuan haid ini juga harus tahu, enggak sembarangan wis mandi adus untuk ada fardune kedah napa niate pripun? Niate raf'a hadasil haidi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi. Nilangi hadas haid utawa nifas. Wa takunu lan ana apa aniyatu niat, ana iku makrunatan den barengi oleh dibarengi mau bi awalil fardhi kelawan kawitane fardu. Kawitane fardu niku napa? Wa utai awalul fardhi iku awalu makawitane perkara yuga salu kang den baso apa ma bayane min a'lal badani sangka dhuwur-dhuwure badan au asfalihi utawa sing ngisor-ngisore badan. Lah nalikane napa niate niku pripun? Niate nalikane pas adus niku makrunatan bi awalil fardhi. Jadi jupuk banyu sing diambil sangka siwur kala wau nggih. Nalikane basuh pertama kali dibasuh baik ning kono sangka a'lal badani sangka apa sirahe sangka rambute. Lah niku bersamaan pertama kali niku kedah napa niat ngebyur banyune bersamaan dengan apa niat. Ya wis umpamane enggak sangka kepala, enggak sangka rambut, yo wis enggak masalah sangka badan sing umpamane tengah-tengah badan. Lah iki dibarengake kalian apa niat. Lah falona wa mongko lamun niat sapa wong ba'da ghusli juz'in ing dam sause mbasuh juz wajibat mongko wajib apa i'adatuhu baleni gusel. Lah nalikane ana napa mbasuh sirahe wis dibasuh biar ternyata napa durung niat, oleh niat lagi tekan badane apa mbasuh kedua ketiga lagi bagian badane dibasuh pas iku lagi niat. Lah nek semacam iki pun wajibat i'adatuhu. Wajib dibaleni napa? Ngebyure mulai sing sangka dhuwur mang dibaleni maneh. Mboten angsal langsung wis kebasuh mau. Dereng angsal sebab niate ijek ning pertengahan kedah napa? Kedah dibaleni basuhan sing ditinggalake tanpa nganggo niat mau. Sing nomor loro wa izalatun najasati lang ngilangi najis. Ing kanat lamun ana apa najasa. Ana iku ala badanihi ing atase badane mutasil ail mutasil tegese wong kang adus. Wa za utawi ikilah dawuh iku ma perkara jaga kang unjukake hu ing masapa arafi imam rafi'i. Wa alaihi fala yakfi mongko ora cukup apa guslatun wahidatun anil hadasi sang hadas. Wa najasati lan najis. Warajaha lan unjukake sinten Nawawi Imam Nawawi al iktifa ing ngalap cukup binggu selatin kelawan basuh binggu selatin kelawan basuhan wahidatin kang siji anhuma sangka karone. Lah niki sing nomor kalih nomor loro izalatun najasati ngilangi najis. Oh ternyata napa arep adus ibadane kebak kalih napa najis wajib dihilangkan ing kanat ala badani nek ana najis niku teng badane al muktasil. Ya wajib ya dihilangin najis. Wa hadza marajahu arafi. Ini yang diunjukkan yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Fala yakfi ghuslatun wahidatun al hadasi wa najasati. Tidak cukup ketika kita mbasuh badan
dengan basuhan cuma ghuslatun wahidatun, basuhan cuma sekali. Lah tujuannya apa? Anil hadasi wan najasah. Ada najis, ada hadasa. Ternyata apa? Dibasuh dengan satu basuhan. Yang enggak boleh. Tapi warojah al-Nawawi al-iktifa'a binggu salatin wahidatin anhuma. Ini kalau menurut Imam Nawawi ya enggak apa-apa lah, cukup lah. Wa mahaluhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan. Lah ini yang menjadi titik poinnya ketika Imam Nawawi mengatakan boleh iktifa'a bi ghusalatin wahidatin. Di situ adalah najisnya najis yang hukmiyah. Najis napa? Najis hukmiyah. Hukmiyah niku malaisa laha ta'amun wala launun wala rihun wala jirmun bil ainiyati. Ini harus dibedakan. Kalau nampak menurut Imam Nawawi. Ama idza kanat an-najasatu ainiyatan. Lah iki. Anapun ing dalem nalikane ana apa anajasun najis. An-najasatu najis ana iku ainiyatan ainiyah. Ya wajib mengko wajib apa ghuslatani dua basuhan anhuma sangka karone hadas karo napa? Karo najis. Lha nek ainiyah ya wajib badane kebak najis, maka wajib dihilangkan najis. Wa isaulul ma'ilan mekaake banyu ila jami'i sya'ri maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Mandi itu harus apa? Mengalirkan air kemarin ya. Mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya harus terbasuh. Wa fi ba'di nusahi badalu jami usulin. Wala farqalan orang perbedaan iku mujud baina sya'ri ra'si ing dalam antarane rambute sirah wa ghairihi. Lan sarehane rambute sirah. Lah rambute wae nek dodo ana rambute ning keleke ada rambute, semuanya ada rambut, semuanya. La farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi. Enggak ada perbedaan sama sekali, semuanya harus dibasuh. Rambute teng pundi mawon. Ngoten nggih. Wala bainal khafifi minhu wal kasifi. Lah iki meneh. Ora ana perbedaan antara rambut sing arang-arang utawa sing ketel wa sya'ri al-mafuri. Lah iki rambut sing digelung utawa rambut sing diundel-undel. Lah niki undel-undel niku napa? Ya rambut sing di napa? Zamane sakniki niku. Rambut sing wis pokoke di napa digelung nggih. Ilam yasil lamun ora temoko apa alma'u banyu ila batin himaring jerone syar ila binaqdi kejaba kelawan den udari. Nek ngono piye? Ketika ada rambut yang rambutnya itu tergulung-gulung sampai ketika mandi air itu enggak sampai masuk ke dalamnya rambut, wajib mongko wajib apa naqduhu ngudari rambut. Nah, nggih. Wajib diudari rambutnya. Lagi salon malah napa arep mandi junub ya wajib, tetap wajib, hukumnya wajib untuk dilepas supaya air itu sampai ke dalam rambut. Wal muradu tekang den karepake bil basyarati kelawan kulit iku dohirul jildi. Jabane kulit. Nah kadang itu kalau pernah kemarin tangan itu pas napa pas nutuk nganggo palu niku nggih, memukulake palu. Ternyata palune kena tangan. Terus tangane napa mlempoh ngoten. Sampai napa seakan-akan di dalamnya itu ada darah gitu ya. Yang diitibar itu luarnya, enggak harus dilepas apa disobek niku mboten. Yang penting dohirul jildi. Jabane kulit nggih. Wajibulan wajib apa nggo seluma basuh perkara doharo kang pertela otoma min soma khai udunaihi sangka lempit-lempitane kupinge wong ai muktasil. Wa min angfi sangka irung majduin kang gruwung. Wa min suku kibadane lan sangka pecah-pecahane badan. Lah niki kaki-kaki sing napa pecah-pecah biasa dibuat pergi ke sawah ternyata kaki-kakinya pecah. Ini pun wajib untuk dibasuh. Ketika pecah-pecah di delamaan kaki itu. Ngoten nggih. Wajibulan wajib apa isolul ma'in mekake banyu ilama maring perkara tahtal kulfati ing dalem saandape sak ngisor kulfah minal aqlu fi sanga pira-pira kulfah. Lah iki ketika ada apa
Seorang yang kulfah niku nopo? Niku ting zakar sing ketika belum disunat itu ada kulfahnya nggih. Nah, itu sampai ke dalam situ harus dibersihkan. Sebab nopo? Itu termasuk bagian saka dohir. Wa ila malal maring perkara abdu kang pertelo apa mamin farjil marati sangka verjine wadon ing daku udiha ing dam nalikane lungguhe mar'ah likondoi hajatiha. Krana nekani hajate mar'ah. Wa mimalan sanging perkara jibeng wasi apa ngusluhu mbasoma al masrubah. Li anha tadhuru fi waqti qadail hajati. Lah, pokoknya semuanya yang bagian dohir sampai seorang perempuan pun yang wajib dibasuh itu ketika bagian alat kelamin seorang perempuan diiktibar dohir itu ketika qadil hajah. Nah, dalam keadaan di dalam kamar mandi hajat membuang air besar, sesuatu yang tampak dari luar, nah itu bagian dari dohir. Nah ini min dohiril badan, termasuk bagian dari dohiril apa? Dohiril badan. Ketika qadil hajat. Nah, sengketa apa? Sengketa ini termasuk bagian dari dohiril badan. Endi parake? Ya udah bisa dilihat sendiri seorang perempuan. Ayo wajib mimma yajibu ghusluhu al masrubah. Wa sunanuhu utawi pira-pira kesunahane adus. Al-ghusli tegese adus. Tadi membahas tentang napa? Fardunya mandi. Sekarang membahas tentang kesunahane. Nah, di samping kewajiban fardu itu adalah sesuatu yang memang harus dilaksanakan. Sekarang masuk pada kategori kesunahan. Lah ini tambah-tambahan dalam ibadah. Dalam amal lu adus iso untuk amale akeh. Sebab nglakoni napa perkara sing sunah. Enggak cuma fardu tok, fardu yo untuk ganjaran. Tapi ternyata sunah-sunah dalam suatu ibadah pasti ada. Wa sunanuhu utai pira-pira kesunahane adus ayal ghusli tegese adus iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira suci. Ini jumlahnya ada 5. Kalau tadi fardunya ada 3. Sekarang jumlahnya kesunahan ada 5. Atas miatu suci ini maca bismillah. Ketika mandi maca bismillahirrahmanirrahim. Untuk ganjaran. Sak laku-lakune menungso. Nopo? Dalam keadaan nek endi wae panggonane arep lapo sampai Kanjeng Nabi niku syariate masyaallah. Kamar mandi apa-apa ini kamar WC yo ganjaran kabeh. Nganggo pakaian nggih wonten kesunahane kabeh napa mengikuti syariat Nabi, syariat Islam wis kebak ganjarane. Masyaallah. Pertama baca tasmiyah wal wudu ulan wudu. Loh, ternyata saat durunge adus wudu. Bismillah terus wudu. Kamilan halis sempurna qablahu ing dalem sadurunge ngusel. Lah niki maca bismillah nalikane arep adus wal wudu bahkan wudu dulu. Sebelum mandi dapat kesunahan. Lah niate pripun nalikane wudu niki wayan wilan niat bihi kelawan wudu sapa al-mughtasil wong kang adus niate pi sunatal ghusli ing kesunahane adus intajarodat lamun sepi utawa ngijeni apa janabatuhu janabai al-mughtasil anil hadasi sang hadas al-asghari kang cilik. Wa illa lamun ora intajarodat yo nawa mongko niat bihi sapa mughtasil bihi kelawan wudu al asghara ing niat ngilangi hadas cilik. Lah ini perbedaannya ketika kita dalam keadaan mau mandi terus wudu dulu. Lah wudune iki niate pripun? Nah, mughtasil iki niate piye? Niate sunatal ghusli. Niate napa kesunahane mandi. Lah niat sunatal ghusli nawaitul wudu ali rafi bukan sunatal ghusli ngoten nggih. Iku intajarodat janabatuhu ketika memang mughtasil orang yang mandi ini dalam keadaan sepi dari hadas kecil. Doano to. Wong janabah kok malah ora hadas cilik. Wonten. Janabah niku nek nalikane napa kumpul karo bojone, Lah iku kan wajib mandi. Lah iku yo tetep batal sebabnya kumpul karo bojone. Untuk ihtilam mimpi dalam keadaan tidur. Tidurnya enggak mutamakin. Lah ini juga batal asghornya dalam artian dia tidak mempunyai dia dapat enggak punya wudu. Tapi kalau seandainya lah ini
Ada orang dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak tidur, tidak menyentuh perempuan, dia melihat entah itu televisi atau membayangkan sesuatu, ternyata dia ihtilam. Ternyata dia keluar mani. Loh, yang kewajiban adalah al-ghuslnya. Dia kewajiban mandi, tapi sebelumnya dia masih dalam keadaan punya wudhu loh ya. Masih dalam keadaan punya wudhu, ternyata ujuk-ujuk keluar mani. Dia tidak lepas wudhunya, masih dalam keadaan punya wudhu. Maka ini kesunahannya dia harus menggunakan sunatal gusli. Wa illa nawa bihi al-asghar. Loh, nek ternyata dia dalam keadaan sudah enggak punya wudhu ya, niat lirafil hadasi al-asghari. Ya. Wa imralul yadi. Sing selanjutnya kesunahane nglakokake tangan alama ing atase perkara wasolat kang temeka yat ilahi maring maminal jasadi sangka jasad. Nglakokno tangan artinya gosok-gosok napa? Nah, niki mbahas atus biasalah napa ketika membasuh terus kita kosohi. Imralul yadi, tangane dilakokake. Wa yu abaru anhadal imror bidal lagi ngosohi cara bahasane tiyang Jawa anhadal imror nglakokake tangan niku pripun? Nglakokake tangan sing teng anggota badan sing iso dijangkau. Kalau nggak bisa dijangkau ning guri ora kena, ya udah. Wal mualatu lan nuli-nuli. Nah, ini mualah ini termasuk bagian dari kesunahan. Nggih. Wa sabaqa wis dhisik maknane mualah fil wudu ing dalem wudu. Wa taqdimul yunalan dhisikake anggota tengen ansaqaihi alal yusra ing atase anggota sing kiwa. Lah ketika mandi pun ini mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Terus bagaimana caranya? Loh, ini ada bagian-bagian dua anggota, maka yang kesunahannya anggota kanan didahulukan seperti tangan, kaki. Nah, seperti itu. Nah, hidung cuma satu, enggak usah didahulukan yang sebelah sini atau sini. Nah, gitu. Wa bagian tetap min sunanil ghusli umurun pira-pira perkara mazkuratun kang den sunahake. Madhkuratun kang den tutur fil mabsutati ing dalam kitab-kitab kang den dawakake pembahasane minha iku setengah saking madhkurah al mabsutah ataslis utai taslis wa tahlilu syari lan nyela-nyelani rambut. Termasuk ada pembahasan di kitab lain yang diperpanjang pembahasannya yaitu taslis ngaping teloni. Artinya basuhan-basuhan itu cuma enggak sekali, kewajibannya kan sekali. Ya itu ada taslis ngaping teloni meniga kali kan dalam basuhan atau mandi tersebut. Dan tahlilu sya'ri nyela-nyelani rambut. Walhasil untuk pembahasan kali ini tentang fardunya mandi yang jumlahnya ada 3. Yang pertama niat. Yang kedua izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang ketiga isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Sehingga ini semuanya wajib dibasuh. Dan yang kesunahannya mandi di sini ada 5. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum mengawali untuk mandi. Dan ada kesunahan lagi yaitu wudu. Nah, ini imrolu yadi alal jasadi. Nah, ini nglakokake tangan ing atase sekabehane jasad sing iso dijangkau. Wal muwalah nuli-nuli artinya kita enggak sampai basuhane kering terus kita baru basuh lagi mboten, tapi langsung seketika dari bagian satu ke bagian yang lain. Yang terakhir di sini ada taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri. Ini Mas Ari untuk kajian fikih sore hari ini. Baik Mitra Pasawan, Anda bisa bergabung ya di 085277999101. Kemudian apabila Anda memang kesulitan untuk ngetik, pakai suara Anda saja. Anda kirim melalui voice note boleh di 085277999101 ataupun untuk telepon juga kami terima di 0295385877. Kebetulan kita membahas satu bahasan yang cukup penting ya, tentang fardunya mandi.
Kalau fardunya ini kebablasan, mandinya ini wah tanda tanya nih sah atau tidak. Akhirnya ngerembet kemana-mana, nanti sholatnya sah ataukah tidak, jadi was-was semua kan. Makanya untuk itu harus jelas dan gamblang harus Anda lakukan. Dan silakan Mitra Pas sekali lagi, siaran ini juga bisa Anda akses melalui audio visual di fanpage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2, sehingga nanti apabila Anda kok kelewatan dengan materi ini, Anda bisa kembali putar dari awal kembali dan Anda bisa share ke rekan-rekan Anda. Kita sama-sama belajar tentang fikih. Kebetulan kita membahas tentang fardunya mandi. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Ati atau Mbak Ati menanyakan tentang untuk yang wanita atau kaum hawa ini kan biasanya memakai semacam kayak pitek atau juga cacar. Nah ini bagaimana? Karena ada beberapa produk yang tidak bisa menembus, kemudian kena air itu memplese. Bagaimana dengan mandinya, kemudian juga bagaimana dengan wudunya, karena hal seperti ini juga dijual bebas dan banyak yang belum tahu termasuk saya. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Iya, Seperti untuk pitek atau sesuatu yang ditempelkan di anggota badan ini ada beberapa kategori. Kalau piteknya itu memang airnya itu bisa nembus, itu nggak masalah. Tapi kalau itu sebagai manek itu pencegah. Sampai ketika kita mandi pun ya, kita mandi di bawah kuku ini ada hitam-hitam, ada dari sawah atau dari pekerja atau cat, sesuatu yang sebagai manek, sebagai penghalang, ini wajib hukumnya untuk dihilangi. Karena airnya itu tidak sampai ke kulit, sehingga itu perlu dihati-hati. Sekarang kita lihat yang hukum pitek sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau memang sekarang kan sudah bermacam-macam merek, masalahnya di situ. Bisa dilihat kalau memang itu sudah sebagai manek penghalang, maka hindari untuk memakai itu. Silahkan memakai, tapi yang dipakai itu sekiranya air bisa masuk ke kulit atau ke kuku kita. Karena kemarin juga pernah kita lihat, kita cek, kita teliti, ternyata memang ada yang sudah bagian dari manek penghalang antara air dan kulit. Maka dari itu diperhatikan lagi secara jelas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Artinya pokoknya kalau air itu bisa menempel ke anggota badan itu nggak masalah. Kalau tidak maka wajib dihilangkan. Seperti itu Mas Ari. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung kembali, masih kami terima. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Anda bisa kirim voice note Anda juga, Mitra Pas kami selalu pantau. Dan untuk telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877. Yang sudah bergabung kembali, ini dari Mas Farid, betul Pak Farid atau Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, untuk jangka mandi yang paling disarankan ini apakah ketika sudah waktunya untuk sholat atau memang kita bisa santai-santai, artinya ketika nanti melakukan hal yang fardu baru kita lakukan. Tidak cepat-cepat kan Ustadz, karena saya ditanyakan istri saya ketika sudah suci, "Pak, mandinya ini kapan?" Nah, saya bingung untuk menjawab. Dari Pak Farid. Nah, mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Iya. Kalau masalah kewajibannya itu memang kalau kita mau melakukan perkara yang diwajibkan. Tetapi itu kan suatu ibadah. Mandi itu bagian daripada ibadah. Kenapa kita menunda-nunda ibadah? Bahkan dalam keadaan diri kita mempunyai hadas besar. Nah ini yang afdolnya lebih utama ya segera melakukan satu ibadah, karena mandi itu bagian dari ibadah. Dan untuk menghilangkan hadas kita, hadas besar pada diri ini biar menjadi suci kembali. Tapi untuk kewajibannya yang pasti ketika kalau kita mau melakukan perkara yang wajib, maka itu menjadi wajib. Artinya subuh cek wanyep. Nah seandainya kan baru sama istrinya ternyata masih dingin sekali,
ya nggak apa-apa kita tunda nanti kalau sudah agak nggak terlalu dingin baru mandi, boleh, nggak masalah. Sampai kemarin ketika puasa ternyata diperbolehkan, kita sudah niat puasa sahur dalam keadaan belum suci sampai nanti masuk waktunya subuh sudah berjalan, udah nggak dingin terus mandi, diperbolehkan seperti itu. Baik, ini yang juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari hamba Allah menanyakan, pelik juga ini Ustadz permasalahannya. Ustadz, ketika ada seorang suami, bisa dikatakan seperti itu, baru saja melakukan hubungan pasutri, kemudian belum sempat mandi, Ustadz. Nah, tetapi waktu itu memang ada sebuah keperluan, dia keluar. Kemudian dia kecelakaan, Ustadz. Nah, ini kan kewajiban mandi. Mandinya orang yang seperti ini bagaimana? Karena memang kalau misalkan kena air ini kan berbahaya. Bagaimana praktiknya ini, Ustadz, pencerahannya ini? Kecelakaan ini, Ustadz. Untuk yang kecelakaan ini masuk kategori darurat. Ketika nanti kena air, maka badannya atau yang luka itu menjadi parah, ya. Nah, ini sebagai badalan anil wudu, badalan anil gusli, ini menggunakan tayamum. Maka kewajiban untuk melakukan tayamum. Tidak harus tadi sebenarnya sudah bisa wudu, tidak bisa mandi, tapi gara-gara dia pergi, ya itu bagian dari proses. Tapi syariah itu tidak memberatkan dalam umatnya, sehingga kalau dalam keadaan seperti itu sudah masuk kata daruroh, ya udah nanti di badalan diganti dengan tayamum seperti itu. Oke, yang sudah kembali masuk dari Pak Maskun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana hukumnya bagi orang yang punya hadas besar, kemudian belum mandi, kemudian sholat karena kelupaan? Mohon pencerahannya, Ustadz, karena saya pernah mendapatkan informasi katanya orang yang belum bersuci dari hadas besar itu dosa besar apabila membaca Quran dan juga sholat dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya, Ustadz, monggo. Ya, itu ketika sudah sebelum mandi tahu-tahu dia wudhu terus sholat gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya dia itu tidak disengaja. Ya, ini ada hukum disengaja dan tidak al-qasdu au bi ghairil qasdi. Kalau tidak disengaja, yang tidak ada ketetapan hukum artinya enggak ketetapan hukum dosa itu enggak. Karena tanpa disengaja berbuat seperti itu. Nah, yang perlu ini untuk yang tadi tanpa disengaja, kewajibannya adalah setelah sadar, ternyata tadi saya belum mandi, nah secepatnya untuk mandi dan sholat lagi. Nah, ini yang kewajibannya, dia mandi dan sholat lagi. Kalau masalah tadi untuk dosa besar itu sebenarnya kalau dia disengaja itu larangan dosa gitu aja. Ya emang nggak boleh ketika dia dalam keadaan junub terus dia baca Quran, membuang Quran, ya jangan, karena itu memang larangan dari syara seperti itu. Ya, yang sudah bergabung kembali dari Mas Taman tadi sudah saya bacakan, yang belum silahkan Mitra Pas, karena kita maghribnya kan rada cepat ini, silahkan Anda bisa bergabung ya. Nanti mohon maaf apabila ada beberapa yang belum kebaca, dan Anda bisa sekali lagi kirim SMS ataupun juga voice note Anda WhatsApp di 085277999101 terus kami pantau. Dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan di 0295385877 dari Ibu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah menemui suatu kejadian bahwa ketika hadas besar ini kan mandi. Nah, ketika mandi baru setengah, airnya tiba-tiba mati, Ustadz. Saya tidak begitu yakin apakah ini sudah kena semua airnya secara fardunya ataukah belum. Nah, yang harus saya lakukan seperti apa? Apakah saya tayamum atau bagaimana, atau ngungsi ke tetangga? Menarik juga ini. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ibu Heni. Ya. Kalau tadi kan ghuslatun wahidatun, artinya yang kewajiban itu adalah basuhan pertama. Ini yang wajib. Kalau memang basuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah diyakini sudah terkena air sekali basuhan, sekali basuhan sudah merata, itu sudah sah wudhunya. Tapi kalau memang kok masih ternyata baru separuh, kita yakin ternyata
wah listriknya mati, ternyata airnya nggak mancur seperti itu. Lah hukum mualah itu kan tidak wajib. Hukum mualah ini masuk kategori sunnah. Maka nanti teruskan lagi cari air. Ya, kalau memang masih bisa cari air di sekitar, ya jangan tayamum, karena tayamum itu harus ada kategori diperbolehkan tayamum apabila sakit, apabila memang benar-benar tidak ada air. Ya minta ke tetangga nggak apa-apa, atau nunggu sebentar lagi nanti ada air lah kita mandi, meneruskan atau mandi lagi seperti itu. Baik, yang sudah bergabung kembali dari Mas Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, apabila mandi tadi kan disampaikan harus terkena semua, untuk semua badan jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ada satu juga bahwa katanya ketika kita junub dilarang jabutuan. Apakah betul? Nah, kalau sudah ada anggota tubuh seperti rambut yang rontok ini katanya disuruh mengumpulkan, kemudian kalau mandi dibarengkan dengan mandi, diguyur bersama dengan niat mandi jinabat atau membuang hadas besar. Mohon pencerahannya, Ustadz. Iya, ini pertanyaannya menarik sekali. Tadi saya belum sampaikan bahwasanya ketika kita dalam keadaan junub, terkhusus untuk yang wanita yang dalam waktunya agak lama, haid atau nifas. Nah, ini diusahakan jangan kita memotong atau mengambil dari anggota tubuh kita. Apalagi Ini ngambil uban ini, Ustaz. ya uban atau kita sisir, yang sisiran itu bisa rontok. Nah, ini memang ada beberapa pendapat. Yang pertama, memang sesuatu yang jatuh atau kita ambil atau memang kita sisir ternyata rambutnya itu disisir, maka itu dikumpulkan dan nanti kalau kita mandi diikutkan. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, memang kalau memang itu sudah lepas, ya udahlah, nggak masalah seperti itu. Tapi sebaiknya kita mengikuti ke jalur yang pertama ini. Jalur yang pertama yaitu ketika kita melepas sesuatu dari anggota tubuh kita, kita diamkan dulu, nanti pas kita mandi kita ikutkan. Karena yang pendapat yang pertama ini nanti sesuatu itu apabila tidak kita ikutan mandi nanti bisa menjadi pertanyaan besok di yaumil qiyamah, sehingga tidak menghalangi kita tatkala kita sudah mau masuk surga, ternyata masih ada sesuatu yang menghalangi kita. Seperti itu. Baik, yang sudah bergabung kembali dari Uli. Ini Mas atau Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, yang coba saya tanyakan tentang mandi, ini mandinya harus diguyur semua atau bertahap Ustadz? Pada saat misalkan dari atas kemudian baru ke bagian-bagian mana, atau langsung diguyur seperti kalau misalkan rumahnya dekat dengan kaki kan langsung kungkum seperti itu. Dari Uli ini Mas atau Mbak ya? Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ya, untuk kewajibannya, intinya kewajibannya tadi semuanya anggota badan kita basuh, kita kenakan air. Bahkan kalau kita langsung masuk ke dalam sungai atau ke laut, sah nggak sah langsung kita nyelup, berarti langsung langin-langin di kali, ya sah-sah juga. Tapi tadi kan ada kesunahannya. Kesunahannya apa? Kesunahan wudhu, kesunahan mandi. Kesunahan mandi tadi ya mulai dari membasuhnya anggota yang kanan baru yang kiri. Ini kesunahannya. Tapi yang paling yang paling utama tadi dari atas dikebyur gitu ya. Dikebyur dari atas, terus nanti bagian-bagian kanan didahulukan. Bagian kanan didahulukan baru bagian kiri. Seperti itu. Baik. Sore kali ini kita membahas satu bahasan yang cukup penting tentang mandi. Mandi ini ternyata juga ada fardunya dan ada sunahnya. Kita sudah di penghujung acara, Ustadz. Mungkin ada beberapa poin-poin penting yang ingin Anda tekankan sebelum kita closing, Ustadz. Monggo. Ya, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah tadi begitu banyak pertanyaan, sehingga manfaat dari ilmu itu tidak hanya sekedar di tempat majelis yang memang khusus untuk ilmu, tidak, tapi dimanapun kita berada, sambil di rumah nyapu, masak, nyuci, bahkan dalam keadaan apapun kita bisa mengambil ibroh, mengambil ilmu dari manapun itu berada. Sehingga mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini menjadikan pertemuan yang berkah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, bagi Anda yang ketinggalan, ini nanti bisa Anda putar kembali dari awal Mitra Pas. Anda bisa mengunjungi kami di fanpage Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2, ataupun juga ke penyiar Pas FM Pati Mitra Pas, karena Facebook kita juga ada di sana. Dan Anda bisa share ke rekan-rekan Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian kitab fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Pelangitan Pati. Sampai jumpa dalam program kajian kitab berikutnya.